Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama Jejak Belajar ID. Sekarang kita mau belajar tentang pola bilangan. Yang pertama, kita mengenal dulu ya pola bilangan itu apa. Nah, sebelum mengenal pola bilangan itu apa, kita mengenal dulu apa sih itu pola. Ada contoh pola yang pertama pada kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pola penataan kursi pada stadion. Pastinya berbeda kan? Penataan kursi di stadion dengan ruang kelas. Yang pernah menonton sepak bola mungkin, tapi tidak harus langsung, semua pasti tahu kalau penataan kursi pada stadion itu khusus didesain atau dipola. Ada aturannya sendiri agar apa tujuannya? Agar semua penonton bisa menonton pertandingan dengan jelas. Jadi khusus ditata dari depan ke belakang semakin berundak ke atas. Next, kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, pola pada kehidupan sehari-hari. Lihat ada apa itu? Nah, pasti hampir semuanya tahu, yaitu bola biliar. Coba itu, ada penataan bola biliar, bentuknya apa? Tidak asing bukan bentuknya. Nah, bentuknya pola bola biliar itu adalah yaitu berbentuk segitiga. Jadi dari sini baru 2 contoh saja kalian pasti bisa menyimpulkan pola itu apa sih. Yaitu pola adalah suatu susunan atau bentuk dari beberapa objek dengan bentuk-bentuk tertentu. Kemudian kita lanjut ke contoh yang ketiga. Coba diperhatikan dulu. Apa sih ini, gambar apa? Mungkin ada yang bisa menebak. Ini diambil gambar, itu difoto dari atas. Terlihat langit ya. Nah benar, para layang. Jadi lihatlah ini kalau difoto dari atas, nah, membentuk pola ya, membentuk pola seperti itu yang terlihat jelas, artinya tidak berantakan, jadi ada aturannya. Beda lagi kalau difoto dari samping atau dari depan, tampaknya pasti akan berbeda. Para layang atau para penerjun payung ini kok bisa sih membentuk seperti itu? Pastinya sebelum mereka ke atas nih, ketika mereka masih di bawah, itu mereka pasti sudah menyusun. Nanti di atas agar terlihat bagus, tertata gitu, kita membentuk pola seperti apa. Ini pasti sudah dirangkai ya. Nah ini juga masih sama tuh, para layang atau skydiver, tapi ini beda lagi nih, difoto dari depan. Terlihat polanya bagus bukan? Nah selain itu kalian pasti ada kepikiran contoh-contoh lain pola di kehidupan sehari-hari. Ada banyak lagi. Ini contoh yang keempat. Lihat, tidak asing, ini adalah salah satu wisata di Batang. Kalian pun pasti sudah pernah ke sini mayoritas, yaitu wisata hutan pinus kembang langit. Terlihat apa, susunan apa maksudnya? Yaitu pola gugusan batang dan ranting pohon. Agar apa tujuannya kok disusun? Nah, namanya juga wisata, pasti agar dinikmati para pengunjung ya. Mungkin biasanya buat foto-foto atau sekedar menghirup udara segar di sana, buat have fun lah intinya. Nah, setelah kita mengenal apa itu pola dalam kehidupan sehari-hari berserta contohnya, sekarang kita mulai amati gambar berikut sebagai contoh dari pola bilangan. Coba tentukan pola barisan bilangan pita dua warna tersebut. Nah, pita merah ada pita putih, terlihat jelas ya. Pita merah itu barisan bilangan genap, pita putih barisan bilangan ganjil. Tetapi 0 itu bukan bilangan genap ya. 0 itu ya bilangan 0 tersendiri, bukan bilangan genap maupun bukan bilangan ganjil. Jadi untuk pita merah kalian bisa menambahkan barisan bilangan genap, mungkin lebih dari 1 boleh, atau mulai dari 2, jadi berbagai ragam
kata-katanya bisa kalian rangkai sendiri ya. Next, selanjutnya ada contoh pola bilangan lagi yang sederhana dari pola barisan bilangan pita 3 warna. Bagaimana menentukan polanya? Nah, ini bisa berbagai macam karena pemikiran kita pastinya beda ya. Ada pita merah, putih, dan biru. Coba diamati. Nah, ini ada pita merah barisan bilangan berselisih 3. Begitu juga putih dan biru. Tapi yang membedakan apa? Bisa saja ditambahi. Kalau pita merah itu mulai dari 0, pita putih mulai dari 1, pita biru mulai dari 2. Kalau misalnya ada yang tanya, Bu, bisa yang lainnya? Boleh, sangat boleh. Karena kekreatifan kalian saja. Nah, ini ada yang lain. Bisa ditambahkan habis dibagi 3, sisa 1 ketika dibagi 3, dan yang lainnya. Karena kenapa bisa beda-beda seperti itu? Karena kemampuan bernalar tiap orang pasti berbeda. Jadi untuk mengasah tingkat kemampuan penalaran kalian. Nah, setelah beberapa contoh pola bilangan, ya, kalian masih bisa melihat dari berbagai sumber buku atau media yang lainnya. Kemudian apa sih itu pola bilangan? Itu pola bilangan adalah susunan dari beberapa angka yang dapat membentuk pola tertentu dan beragam pastinya. Tiap orang dengan orang yang lainnya berbeda. Jadi ingat ya. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kalau terasa terlalu cepat, diulang lagi, di pause agar apa? Agar durasinya tidak terlalu panjang ya. Kalian bisa save video ini. Tidak perlu mencatat karena kalau ada kuota pastinya bisa menonton lagi. Semangat belajar online-nya ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan atau kurang memahami, bisa kalian bertanya di kolom komentar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.